Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nupia Putri dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya yaitu Ibu Heliani, dan materi tersebut sudah diberikan beberapa minggu yang lalu dari sesi 1, 2, dan 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan sesi 1 terlebih dahulu. Jadi, materi sesi 1 ini yaitu mengenai peran akuntansi dalam organisasi. Pada materi ini menjelaskan bahwa ilmu akuntansi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya. Akuntansi manajemen itu sendiri adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi sampai menyajikan bentuk laporan. Bentuk laporan tersebut digunakan untuk membuat keputusan bisnis berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang akan dilakukan oleh manajemen. Selanjutnya ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar seperti pemegang saham, investor, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi. Yang terakhir adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya yaitu suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Lalu, ada beberapa perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Salah satu perbedaannya yaitu dari tujuan. Tujuan akuntansi manajemen sendiri untuk mengambil sebuah keputusan, sedangkan tujuan akuntansi keuangan yaitu untuk mengkomunikasikan posisi keuangan. Selain itu, ada juga peran akuntansi manajemen. Yang pertama adalah pemecah masalah, yang kedua pencatat nilai, yang ketiga pengarah perhatian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua yaitu pengenalan istilah dan tujuan biaya. Akuntansi mendefinisikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Biaya juga terbagi dalam 2 bagian yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dibedakan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Biasanya biaya ini membayar karyawan yang menghasilkan suatu produk. Jadi contohnya biaya langsung ini adalah biaya gaji karyawan, karena karyawan tersebut sudah menghasilkan suatu produk untuk dapat dijual kembali ke pasaran. Dan selanjutnya adalah biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dibebankan secara langsung dengan unit produksi seperti biaya iklan. Maksudnya biaya iklan adalah jika kita memiliki sebuah perusahaan dan perusahaan itu sedang sedikit mengalami kegoyangan, pasti pihak manajemen akan membuat ide-ide, yaitu muncullah ide pembuatan iklan salah satunya. Jadi manajemen ini berusaha agar perusahaan yang goyang ini tidak semakin down. Jadi dibuatlah iklan tersebut agar masyarakat tahu bahwa perusahaan itu masih ada. Jadi pembuatan iklan itu adalah seperti biaya tidak terduga yang dikeluarkan oleh pihak manajemen keuangan. Jadi intinya pada materi ini banyak sekali menjelaskan tentang macam-macam biaya. Selain biaya langsung dan tidak langsung, ada juga biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel itu sendiri adalah biaya secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume yang terkait. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang tidak akan berubah secara total selama periode waktu tertentu. Dalam biaya variabel dan tetap terbagi lagi menjadi pemicu biaya dan rentang yang relevan. Dan yang terakhir yaitu masih sama materinya dengan sesi yang kedua mengenai pengenalan istilah dan tujuan biaya. Tetapi ada bedanya. Jika materi kedua itu mempelajari tentang macam-macam biaya, jika materi yang sekarang kita mempelajari tentang macam-macam perusahaan. Perusahaan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan sektor manufaktur, perusahaan sektor jasa, dan perusahaan sektor dagang. Saya akan sedikit menjelaskan tentang perusahaan sektor manufaktur. Jadi, perusahaan sektor manufaktur itu adalah perusahaan yang membuat dan menjual produk mereka sendiri. Maksudnya, perusahaan manufaktur ini mengolah bahan dari awal, seperti bahan kain dicetak, kemudian dirakit dan menjadi suatu barang dan atau produk yang bisa digunakan. Contoh perusahaan manufaktur yaitu perusahaan pabrik yang bisa menghasilkan barang seperti sepatu, pabrik kaos kaki, pabrik baju, dan lain-lain. Jika perusahaan sektor dagang yaitu membeli
kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Maksudnya, jadi jika kita mempunyai perusahaan seperti supermarket, kita membeli barang-barang tersebut untuk dijual kembali di supermarket yang kita miliki ini, tanpa mengubah bentuk dan mengubah barang tersebut. Seperti itu. Yang terakhir, perusahaan sektor jasa, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa. Jadi di sini yang diperlukan hanya jasa kita saja, seperti misalnya mungkin kantor hukum, karena kita membutuhkan jasanya untuk mengurusi hukum yang berlaku di Indonesia, ataupun seperti kantor akuntan publik. Jadi perusahaan kita butuh jasa mereka untuk memeriksa laporan keuangan. Lalu, laporan keuangan yang disajikan pun berbeda antara akuntansi perusahaan manufaktur dan akuntansi perusahaan dagang. Yang membuat perbedaannya yaitu ada dua. Yang pertama, perbedaan dalam neraca, dan yang kedua, perbedaan dalam laporan laba rugi. Lalu, ada arus biaya. Pada arus biaya terdapat harga pokok produksi. Harga pokok produksi sendiri yaitu biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi berjalan. Selanjutnya, biaya produksi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Baik, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya bahas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.